Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Margarita dengan NIM 877598876. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai gelombang, KP1, jenis dan bentuk gelombang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu selingki, kabel listrik, dan karet gelang. Percobaan pertama menggunakan selingki untuk ujung, yang satu dipegang oleh rekan saya dan ujung lainnya dipegang oleh saya sendiri. Lalu saya akan menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Saat digerakkan ke kanan dan ke kiri tampak gelombang merambat sepanjang selingki dari satu ujung ke ujung lainnya. Bagian selingki bergerak tegak lurus terhadap arah rambat. Gelombang membentuk pola seperti bukit dan lembah. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Percobaan kedua di sini saya menggunakan karet gelang. Saya akan meletakkan karet gelang di tengah-tengah selingki. Setelah saya meletakkan karet gelang di tengah-tengah, saya akan menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah diamati ternyata karet gelang ikut berpindah bersama, gelombang dan juga karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki. Pada saat ujung selingki digerakkan, gerakan karet gelang akan naik turun, nggak lurus dengan arah rambatan gelombangnya. Pada percobaan ketiga, akan diganti dengan kabel listrik. Tetapkanlah langkah-langkah yang sama seperti percobaan 1 dan 2. Setelah diamati ternyata hasilnya berbeda dengan selingki. Bedanya pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Pada percobaan keempat, letakkan karet gelang di tengah-tengah kabel, lalu gerakan ke kanan dan ke kiri. Saat digerakkan ke kanan dan ke kiri karet gelang di tengah kabel ikut bergerak. Tetapi, gelombang tidak merambat ke seluruh kabel seperti pada selingki. Hal ini terjadi karena kabel listrik lebih kaku dan berat dibandingkan dengan selingki. Pada percobaan kelima, yaitu gelombang longitudinal menggunakan selingki, ujung lainnya dipegang oleh teman saya dan ujung satunya dipegang oleh saya sendiri. Lalu saya akan usik ke depan dan ke belakang. Pada percobaan ini ternyata arah usikannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar pada arah rambatan gelombangnya, di mana terjadi regangan dan rambatan. Kesimpulan, gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada percobaan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa benda seperti selingki dan kabel listrik dapat digunakan untuk merambatkan gelombang meskipun bentuk gelombang lebih jelas terlihat pada selingki karena lebih lentur. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu selingki, benang kasur, dan kerikil. Langkah-langkah percobaan. Percobaan pertama, yaitu pemantulan gelombang pada permukaan air. Siapkan bak yang berisi air, lalu jatuhkan kerikil ke dalam air, lalu kita amati gelombang yang terjadi di permukaan air tersebut. Setelah diamati, ketika kerikil dijatuhkan ke air, terbentuk gelombang yang bergerak ke segala arah. Ketika gelombang menyentuh dinding bak, gelombang tersebut dipantulkan kembali menuju tengah. Percobaan yang kedua, yaitu gelombang pet selingki dengan ujung. Yang satu dipegang oleh rekan saya, dan ujung lainnya dipegang oleh saya sendiri. Rentangkanlah selingki sejauh 1,5 meter, selanjutnya getarkan selingki sehingga membentuk panjang gelombang. Setelah itu amati gelombang yang terbentuk. Setelah diamati, ketika gelombang sampai ke ujung yang terikat, gelombang akan dipantulkan kembali tetapi bentuknya terbalik. Inilah yang disebut pemantulan gelombang.
Percobaan yang ketiga yaitu gelombang pada benang kasur. Berdasarkan hasil pengamatan benang kasur juga dapat menjadi media perambatan gelombang. Getaran bergerak melalui benang yang dipantulkan. Ketika mencapai ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas. Oleh karena itu, kita sebut selingki ujung bebas. Kesimpulan dari praktikum ini adalah gelombang berjalan melalui selingki, benang dan permukaan air. Ketika mencapai ujung atau penghalang, gelombang dipantulkan kembali, ujung bebas gelombang kembali ke bentuk sama, ujung yang terikat gelombang kembali terbalik. Itulah tadi video saya mengenai jenis dan bentuk gelombang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.